Indonesia harus puas berbagi poin dengan Laos usai bermain imbang 3-3 pada laga kedua Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12 Desember malam waktu Indonesia Barat. Laos menggebrak lebih dulu dengan gol di menit ke-9. Posombon Panyavong mencetak gol setelah tendangannya membentur Kakang Rudianto dan mengubah arah bola, membuat Dava Farsha tak mampu menahan. Indonesia merespon cepat, 3 menit berselang, Kadek Arel memanfaatkan kemelut di kotak penalti dan mencetak gol dengan tendangan keras kaki kanannya. Skor menjadi 1-1. Namun, Laos kembali unggul di menit ke-13 melalui Patana Pamatep yang memanfaatkan umpan terobosan dan mencetak gol meski bola sempat mengenai Kadek Arel. Indonesia kembali menyamakan kedudukan di menit ke-18. Berawal dari lemparan dalam khas Pratama Arhan, Muhammad Ferrari berhasil menyundut bola gawang ke Laos. Skor 2-2 bertahan hingga turun minum. Pelatih Sintayong melakukan 3 pergantian pemain di awal babak kedua untuk memperkuat lini tengah dan serangan. Namun Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Marcelino Ferdinand menerima kartu kuning kedua pada menit ke-68. Meski kalah jumlah pemain, Indonesia sempat unggul 3-2 lewat sundulan Ferrari pada menit ke-72, memanfaatkan sepak pojok Doni Tripamungkas. Namun, Laos tak tinggal diam. Peter Pantavong mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-76 setelah menerima umpan matang dari Sokpachan Launtala. Skor 3-3 bertahan hingga laga usai. Pada masa injury time, Asnawi Mangku Alam dilanggar di kotak penalti oleh Hantavong, namun wasit tidak memberikan penalti, memicu protes dari pemain dan pelatih Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengkritik jadwal padat Piala AFF 2024 yang hanya memberi jeda 3 hari antar pertandingan. Ia menilai kondisi ini membebani pemain dan meningkatkan resiko cedera. Di luar prediksi banyak orang, Timnas Indonesia gagal mengalahkan Laos dalam laga Piala AFF 2024 yang berakhir imbang 3-3 di Stadion Manahan, Kamis 12 Desember 2024. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong melontarkan kritik pedas terhadap jadwal pertandingan yang dinilainya terlalu padat dan membebani para pemain. Menurut jadwal resmi Piala AFF 2024, jeda antara satu pertandingan dengan pertandingan berikutnya hanya selang 3 hari. STY menilai jeda waktu ini tidak realistis dan berpotensi menimbulkan cedera serius bagi pemain. Tidak bisa terjadi jeda antara pertandingan hanya 3 hari. Ini sama saja membunuh pemain, tegas STY dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Laos. STY juga menjelaskan bahwa waktu istirahat yang sempit diperburuk oleh waktu perjalanan yang panjang antar lokasi pertandingan. Setelah bertanding melawan Myanmar kemarin, kita transit di Kuala Lumpur ke Jakarta dan sampai Solo itu 16 jam perjalanan, ungkapnya. Dengan jadwal yang padat, Timnas Indonesia harus segera berangkat ke Vietnam untuk melakoni laga berikutnya yang dijadwalkan pada Minggu 15 Desember 2024. Besok kita sudah harus pindah ke Vietnam, tambah STY. STY meminta agar penyelenggara Piala AFF 2024 mempertimbangkan ulang jeda antar pertandingan agar pemain mendapat waktu istirahat yang memadai. Menurutnya, jeda minimal 4 hari akan memberikan waktu cukup untuk pemulihan dan persiapan. Jadi bukan soal performa saja, kita harus jaga pemainnya agar tidak cedera, tegasnya. Selain itu, dengan waktu istirahat yang cukup, pemain bisa menampilkan performa terbaik demi memberikan hiburan maksimal bagi para penggemar sepak bola. Penyelenggara harus memikirkan juga bagaimana agar pemain memberikan performa terbaik untuk para fans sepak bola yang nonton pertandingan AFF ini, tutup STY.